Marco Motta dibalik gacornya Rio Fahmi. Unggul rekor pertemuan, line up Timnas U22 versus Myanmar berpotensi berubah. Keuntungan jika Timnas Indonesia hadapi Argentina di FIFA Matchday. Simak informasi selengkapnya sebagai berikut. Unggul rekor pertemuan line up Timnas U22 versus Myanmar berpotensi berubah. Timnas Indonesia U22 bakal melanjutkan perjuangan mereka di SEA Games 2023 dengan menghadapi Myanmar di matchday kedua Grup A. Diketahui skuad Garuda Muda punya modal positif lantaran unggul dalam hal rekor pertemuan. Jika di total, Timnas Indonesia sudah bertemu dengan Myanmar sebanyak 9 kali di ajang SEA Games. Sejak aturan kelompok umur diberlakukan di ajang ini pada tahun 2001. Kendati unggul, keunggulan head-to-head Timnas Indonesia atas Myanmar ini sangat tipis. Timnas Indonesia tercatat meraih 4 kemenangan atas Myanmar. Sayangnya, Timnas Indonesia juga punya catatan buruk karena 3 kali menelan kekalahan dari Myanmar di ajang SEA Games. Demi melanjutkan tren positif, Indra Syafri diprediksi akan menurunkan skuad terbaiknya demi menjaga asa lolos ke babak semifinal. Dengan pakem formasi 4-3-3 dapat diprediksikan, Indra Syafri masih akan mempercayakan posisi kiper kepada Hernando Ari. Lalu 4 back bakal diisi oleh Rizky Ridho dan Alfeandra Dewangga di back tengah, serta Rio Fahmi dan Pratama Arhan yang bertugas sebagai fullback. Di lini tengah, 3 pemain yang akan berperan penting dalam alur permainan Timnas Indonesia U22 masih dipercayakan kepada Beckham Putra, Marcelino Ferdinand, dan Ananda Raihan. Lalu pada posisi depan ada Irfan Jauhari, Ramadan Sananta, serta Witan Sulaiman. Irfan Jauhari dipercaya bakal bermain sebagai starter berkat penampilan apiknya kala melawan Filipina. Sementara pemainnya tampil gemilang di laga perdana lainnya seperti Fajar Faturrahman serta gelandang Taufani berpotensi untuk menjadi super sub mengingat sang pemain memiliki daya juang tinggi. Keuntungan jika Timnas Indonesia hadapi Argentina di FIFA Matchday. Pertama, jadi pengalaman berharga bagi pemain. Para pemain Timnas Indonesia tentunya akan menjadi salah satu pihak yang paling ketiban durian runtuh apabila Argentina benar-benar menjadi lawan yang dihadapi pada FIFA Matchday periode Juni 2023. Pasalnya, para penggawa skuad Garuda bisa mendapatkan pengalaman yang berharga untuk menghadapi pemain-pemain elit yang memperkuat Timnas Argentina. Selain Lionel Messi yang berstatus sebagai kapten, Timnas Argentina memang banyak diperkuat oleh pemain-pemain yang tersebar di kompetisi papan atas Eropa. Kedua, meningkatkan nama Indonesia di mata dunia. Nama Timnas Indonesia tentu bakal melambung tinggi jika benar-benar diumumkan sebagai lawan Timnas Argentina pada laga FIFA Matchday tersebut. Sebab pamor dan popularitas Timnas Indonesia bakal ikut terangkat karena Timnas Argentina memiliki nama besar di mata dunia. Pertandingan antara Indonesia dan Argentina ini tentu tidak hanya akan menjadi pembicaraan media-media lokal, tetapi juga media top dunia. Ketiga, berpotensi raup poin tinggi. Timnas Indonesia juga berpeluang besar untuk mendapatkan poin yang melimpah apabila berhasil menumbangkan Argentina pada laga tersebut meskipun peluangnya terhitung sangat tipis. Pasalnya, Timnas Argentina yang saat ini berstatus sebagai juara Piala Dunia 2022 tengah berada di posisi yang tinggi pada klasemen ranking FIFA. Mereka menduduki peringkat kedua setelah menjadi juara dunia. Aspek inilah yang menjadi keuntungan bagi skuad Garuda jika minimal mampu menahan imbang tim lawan. Alami peningkatan performa Rio Fahmi, akui peran pemain Italia. Bek Timnas U22 Indonesia sukses menjadi perbincangan pecinta sepak bola tanah air usai menampilkan performa apik bersama Persija Jakarta musim ini dan lanjut di SEA Games 2023. Sekedar diketahui, Ilham Rio Fahmi promosi ke skuad senior Persija Jakarta pada musim lalu.
atau di Liga 1 2021-2022. Saat itu Ilham Rio Fahmi sanggup menggeser dua pemain senior seperti Marco Motta dan Ismet Sofyan ke bangku cadangan. Meski menggeser keduanya, Ilham Rio Fahmi mengaku mendapatkan banyak masukan dari dua seniornya tersebut. Di Liga 1 2021-2022, interaksi Rio Fahmi dengan Ismet Sofyan dan Marco Motta bukan hanya sebatas obrolan singkat. Sebab pada putaran pertama hingga awal putaran kedua, Rio Fahmi selalu satu kamar dengan Marco Motta. Sekedar diketahui, Liga 1 2021-2022 berlangsung dengan sistem bubble. Alhasil mereka bisa 1 hingga 2 bulan menjadi teman sekamar sehingga bisa rutin berdiskusi pagi, siang, dan malam. Memasuki pertengahan paruh kedua di mana sistem bubble berlangsung di Bali, Ilham Rio Fahmi mendapatkan giliran satu kamar dengan Ismet Sofyan hingga akhir musim. Kesempatan satu kamar dengan Marco Motta dan Ismet Sofyan itu benar-benar tidak dia sia-siakan untuk mencuri ilmu dari kedua pemain top tersebut. Di Liga 1 2021-2022, Rio Fahmi mencatatkan 26 penampilan sehingga dipanggil oleh Sintayong ke SEA Games 2021. Sayangnya Rio Fahmi tampil kurang prima saat menjadi starter ketika timnas Indonesia U23 dihajar Vietnam 0-3 di laga pertama. Sejak saat itu Sintayong tak lagi melirik Rio Fahmi untuk menjadi pemain utama skuad Garuda Muda. Kegagalan itu dibayar tuntas Rio Fahmi tahun ini setelah mencatatkan 30 laga di Liga 1 2022-2023. Rio Fahmi dipanggil pelatih timnas Indonesia U22 Indra Syafri untuk mengarungi SEA Games 2023.